transportasi yang digratiskan, apalagi listrik, ini terkait semua. Penguasaan terhadap sumber daya alam, penguasaan terhadap air. Nanti air kita akan dibatasin, Pak. Namanya rationing water. Kita akan dibatasin, Pak. Misalnya hari ini, Bapak cuma dapat 1 gelas, 3 gelas per hari. Misalnya, itu udah bagus tuh. Oke. Bagaimana Bapak hari ini cuma dapat 1 teguk per hari. Makanya nanti air akan jadi Mahal. sangat Berarti sangat langka. bukan langka, sangat lebih daripada berlian. Kalau kita tidak berbuat, maka kita membiarkan kejahatan terjadi dan bangsa ini betul-betul lenyap dari dunia ini. Jadi teman-teman, Ini adalah penghancuran peradaban gara-gara modernisasi. iya. Modern itu adalah mode era nation. Peradaban, perubahan peradaban suatu bangsa. Oke. Dan ini akan terjadi. Titik akhirnya adalah di 2030. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Konsep ideal dari Pak Dharma apa untuk membentengi anak kita tadi yang soal handphone? Anaknya Pak Dharma seperti apa cara mengedukatnya tentang HP? Di usia berapa anak baru boleh punya handphone? Kebetulan saya belum berkeluarga. Oke. Saya belum punya anak, tetapi yang saya sampaikan kepada ponakan saya adalah, ya masalahnya dia punya orang tua, belum tentu ngikutin kan. Iya. Saya beritahu aja di sini, bahwa yang membuat gadget, anaknya Bill Gates aja tidak diberikan sampai hari ini. Karena dia tahu, ini tidak baik buat kelangsungan hidupnya. Merubah fitrah, merubah karakter. Merubah fitrah. Itu yang penting. Karena memang ini yang mau dirubah. Makanya kenapa ketika COVID kemarin ada namanya refocusing. Berubah fokus. Lewat cara? Ya supaya tidak fokus kepada penciptanya, fokusnya kepada Iya. dunia. Ketakutan. Masuk di dalam dunia hayalan. Ketakutan kenapa di-accept? Kembalikan kepada yang nakut-nakutin. Ketakutan itu spirit, Pak. Kenapa bisa ada pada kita? Ya karena ditanamkan sejak di bangku sekolah. Disuruh takut. Takut nggak dapat pekerjaan, takut nggak naik kelas, takut. Ya. Takut ditangkap polisi, takut begini, takut begini. Untuk takut, tapi kehidupan dibikin sulit. Dan akhirnya ditangkap juga. Iya. Karena takut itu bisa membuat nilai ekonomi menjadi tinggi. Makanya narkoba nilainya tinggi kan? Iya. Karena takut ditangkap. Itu. Jadi memang ketakutan ini bisa jadi, makanya apa? High risk, high gain. Ya. Ya nggak? High risk, high gain. Iya sih. Iya sih. Nah, dari mana terminologi itu datang? Dari mereka. Semua yang ada di kepala Bapak, di kepala saya selama ini, itu mereka yang cekokin. Jadi mari semua kita sadar di sini bahwa kita hidup dalam skenario-nya mereka. Skenario agenda politik global. Kita diajar untuk belajar planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, ilmu manajemen. Iya. Sadar nggak kalau mereka selama ini sudah memanage kita dengan pola yang sama? Planning, organizing, actuating. Itulah banyak muncul organisasi-organisasi itu. Iya. Untuk mewujudkan planningnya mereka. Mereka tinggal kontrol dengan apa? Teknologi. Mereka bisa kontrol dengan uang.
mereka kontrol dengan kebutuhan yang dibutuhkan orang yang dikontrol. Seperti Bapak, bansos. Bansos. Ya semuanya. Kebutuhan perut membuat orang itu menyerahkan dirinya untuk Dikontrol. Ketergantungan kan Ya akhirnya. memang. Semua bermain dengan ketergantungan. Karena ketergantungan manusia fisik itu ada pada perutnya. Yaitu food. The first temptation in our life Food. diciptakan oleh sistem is food. Food. Temptation. Oke. Kita harus gimana kalau sudah kompleks kayak gini, Pak Dharma? Ambil sikap. Keselamatan masing-masing kita adalah tanggung jawab kita. Tapi bagi itu bisa kita dapatkan. Mau menyelamatkan bangsa cuma satu. Mari kita kembali kompak. Kekompakan sudah dihancurkan lewat apa? Lewat tidak boleh kerjasama di bangku sekolah. Bangku sekolah. Hebat kan? Dia bermain lewat apa? Dia memainkan rasa. Rasa. Seragam pun sama. Seragam sekolah kan? Ya, seragam sekolah, nilai. Itu kan membangun Iya. komparasi, Pak. Iya, Rasa, iya. Pak. Apa yang Bapak rasa ketika bilang, wah matematikanya 10? Senang, merasa hebat, merasa bangga. Ya kan? Terus, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melihat kawan Bapak nilainya 6? Muncul rasa lagi kan? Iya. Dia masuk lewat rasa. Rasa adalah pintu masuknya dosa. Makanya dibilang apa? Masuk dosa. Sirna rasa. Sirnakan rasamu. Karena di situ rasa ada desire. Kalau guru-guru yang masuk nih jadi tenaga pengajar kan tidak begitu ada fit and proper test yang begitu masif. Dan gajinya rata-rata kan, aduh kita tahu lah ya gaji guru di Republik ini. Itu sengaja dibikin seperti itu supaya kemudian jadi guru kualitasnya nggak oke atau gimana, Pak? Kalau kita bicara satu-satu ya, bicara gaji. Kalau gaji memang disengaja. Gaji guru segitu tuh disengaja? Termasuk semua ASN. Oke. Disengaja. Apa Ini maksudnya mereka? permainan psikologis. Terhubung dengan kebutuhan yang harus diperoleh dari luar. Sehingga dia membutuhkan pertolongan dari luar. Gitu. Nah, ini permainan psikologi. Lalu pegawai negeri diberikan kewenangan yang besar. Basicnya anggaran. Mereka melakukan kegiatan berbasis anggaran. Makanya dibilang kinerja berbasis anggaran. Di situ diberikan tanpa sadar, itu adalah godaan. Gitu. Godaan. Kita lihat seberapa banyak lapangan pekerjaan atau bidang-bidang di pegawai negeri yang sebenarnya bermanfaat untuk mengurusi kehidupan rakyat. Seberapa banyak yang bermanfaat. Bahkan saya perhatikan banyak yang tumpang tindih. Gitu. Tujuannya apa sih? Untuk mempermudah supaya rakyat bisa terlayani kan? Iya. Bukan dirusuhin kan? Apa yang dirasakan rakyat? Mereka justru merasa bahwa keberadaannya Betul. justru ngerecokin, Mengganggu. bukan Bikin khawatir. bukan melayani, bukan melindungi, bukan lagi mengayomi. Itu yang terjadi. Kita harus jujur. Itu juga setting gitu ya, Bapak ya? Setting. Setting. Jadi makanya kenapa banyak orang pengen berkuasa. Ini yang dibilang konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Iya sih, betul. Makanya serigala, manusia yang berkuasa akan menjadi serigala terhadap domba-domba yang tidak punya, yang lemah. Oke. Gitu, Pak. Ini yang terjadi di mana-mana. Itulah kenapa di sekolah diadu. Supaya muncul jiwa-jiwa Lewat lomba-lomba. Jiwa gitu serigala, ya, Pak. Serigala. bukan bicara tubuh fisik besar saja. Fisik kecil, tapi hatinya bisa menjadi hati serigala. Terus kemudian juga sekarang, tubuh pun
dijadikan serigala, dia punya jiwa. Dengan adanya dibuka apa? Tempat latihan-latihan gedein badan. Apa yang dibangun? Dia mereka tanpa ini psikologi, Pak. Iya. Membangun performance secara psikologi untuk membuat yang ciptaan Tuhan yang tidak sebesar itu menjadi takut. Iya. Makanya di mana-mana pengawal-pengawal dipakai yang Besar-besar. besar. Ini kan permainan rasa, Pak. Iya. Rasa kan? Tolong dipahami dalam. Sampai Semua bermainan dengan rasa. Gitu. Tapi tetap kalahnya di mana? duit. Nggak sebesar apapun juga kalahnya di sini. Setuju? Setuju. Tapi menarik tadi. Sebelum Kolio ya ini ya. Pak Dharma tadi sebut tentang Bill Gates ya. Ada sesuatu yang kontradiktif deh. Menurut Menteri Kesehatan kita, Bill Gates itu kan pahlawan gitu ya. Tapi menurut Menteri Kesehatannya yang di sana, itu kayaknya Bill Gates dituduh kriminal karena melakukan kejahatan, banyak anak kecil mati karena vaksin dan lain sebagainya. Gimana kok bisa seperti itu? Versi kan? Oke. Versi. Kalau yang diuntungkan akan mengatakan dia pahlawan. Oh. Project ya? Iya. Udahlah, kita challenge aja. Periksa dia punya rekening sampai ke seluruh bank dunia. Pasti, seperti lembu yang tambun. Iya. Gitu. Karena kalau enggak, saya mengundurkan diri. Karena saya tidak mau bangsa saya dikerjain sama Bill Gates. Kan gitu, Bos. Coba kita lihat. Mau nggak dia mengundurkan diri? Nggak mau. Ya. Orang sudah banyak yang minta dia mengundurkan diri kok. Ya di mana-mana kan? Di mana-mana. Kenapa? Pasti ono. Sejauhnya apa? Udang di balik batu. Ono opo-opone. Ono opo-opone. Gitu. Ini Setuju nggak? setuju banget. Nggak, saya mau Bapak juga berani. Berani. Ya sudah. Bapak himbau dong. Ayo Pak, kalau Bapak cinta bangsa kita, rakyat kita mau dikerjain begini, ambil sikap, mengundurkan diri. Karena saya tidak mau. Iya. Maksud saya, oh keren, betul nggak? Harusnya Pak Budi Harusnya begitu dong Pak Budi. Ya. Iya dong. Jangan kelenang-kelenong terus ngomongin programnya asing. Ini kan bentuk kudeta kesehatan global bagaimanapun juga. Bukan, ini bangsa. Jangan dipikirnya tubuh. Begitu ini semua diatur sama mereka. Ini ada terkait, Pak. Semua terkait. Antara transaksi perbankan, antara taxes, pajak, digitalisasi sertifikat, transportasi yang digratiskan, apalagi listrik, ini terkait semua. Penguasaan terhadap sumber daya alam, penguasaan terhadap air. Nanti air kita akan dibatasin, Pak. Namanya rationing water. Kita akan dibatasin, Pak. Misalnya hari ini, Bapak cuma dapat 1 gelas, 3 gelas per hari. Misalnya, itu udah bagus tuh. Oke. Bagaimana Bapak hari ini cuma dapat 1 teguk per hari. Makanya nanti air akan jadi Mahal. sangat Berarti- sangat Langka. bukan langka, sangat lebih daripada berlian. Wih. Berarti sumber-sumber mata air itu akan dikuasai sama mereka semua. Ya makanya kan aturan-aturan mulai muncul. Gila sih ini. Jadi orang yang punya rumah besar segala macam ini akan nggak ada artinya ketika air itu di mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sumber-sumber mata air yang masih ada? Kan ada di SDGs, Pak. Sustainable Development Goals. Go green lah, blue green energy, green energy. Itu kan semuanya berhubungan, Pak. Ya. Dan mereka jabarkan di dalam apa yang sedang mereka lakukan sekarang saat ini. Jadi kalau kita cuma mendengar podcast tapi tidak membangun, tidak membangun konsolidasi untuk membangun, nggak ada gunanya, Pak. Hanya akan menjadi penyesalan di belakang hari. Seperti zaman Nuh. Gitu. Semua akan tenggelam. Mari bangkit. Tinggal 8 hari. Saya mau lihat ngaji Roso. Himbau, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Pak Presiden
mengajak semua rakyat menyuarakan penolakan terhadap itu. Tidak ada pilihan lain. Lebih baik kita berbuat. Soal hasil, biarkan Tuhan yang menentukan. Tetapi, kalau kita tidak berbuat, maka kita membiarkan kejahatan terjadi dan bangsa ini betul-betul lenyap dari dunia ini. Jadi teman-teman, Ini adalah penghancuran peradaban gara-gara modernisasi. iya. Modern itu adalah mode era nation. Peradaban, perubahan peradaban suatu bangsa. Oke. Dan ini akan terjadi. Titik akhirnya adalah di 2030, tetapi 2025 ini, tanggal 19 Juli, itu menjadi tonggak di mana bangsa akan kehilangan kedaulatannya. Mari kita suarakan bersama-sama, Tolong, teman-teman, semampu-mampunya, Tolong. entah itu lewat admin Gerindra atau lewat apa sebisa-bisanya lewat medsos masing-masing. Ya. Mudah-mudahan ini didengar sama Bapak Presiden ya, ini demi menyelamatkan nyawa anak bangsa, keutuhan negara kita. Jiwa, Pak. Itu. Tubuh boleh hancur, tapi jiwa jangan. Jangan. Karena mereka yang mereka inginkan adalah mencuri jiwa. Ya. Mereka datang seperti pencuri. Pencuri yang mencuri rasa damai kita. Ya. Kemudian dia datang, rasa damai yang hilang akan membuat tubuh kita mati. Dan kematian tubuh kita akibat jiwa kita yang tunduk kepada mereka, hasil akhirnya adalah jiwa binasa. Kalau saya selama ini menyerahkan cuma satu, jiwa. Saya sudah melihat itu dengan terang benderang. Dan saya melihat mempertanyakan kenapa banyak para ulama, kenapa para pendeta, ya, entah itu di Kristen, Katolik maupun Hindu atau Buddha, tidak sungguh-sungguh menyuarakan ini. Karena padahal beliau-beliau yang kita harapkan Iya. untuk menyampaikan ini, bahwa ini adalah moral call untuk ini adalah lampu kuning, bahkan sudah menuju lampu merah. Apabila kita membiarkan, sesal kemudian tidak ada artinya. Waktu kita sudah sempit sekali. Tinggal 8 hari lagi. Baik Jenderal, mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, mari kita bersama-sama menyuarakan ini demi jiwa-jiwa kita, keluarga kita, anak, cucu Keturunan, kita, generasi. keturunan kita ya. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita gitu Ya. yang bertanggung jawab. Jangan egois. Banyak yang egois, tidak memikirkan bagaimana nasib keturunannya. Iya. Baik, matur suwun Jenderal. Matur suwun sangat. Perspektifnya ya. Habis ini Koleo ya. Thank you, matur suwun Jenderal Dharma Pamungkun. Masih.